Kubu Kurawa juga mulai siap-siap menghadapi perang besar yang tinggal menunggu waktu. Duryodhana punya rencana buat menarik Krishna dan Balarama jadi sekutu mereka. Kalau Krishna jelas hampir mustahil berpihak ke Kurawa. Tapi Balarama masih punya kemungkinan, apalagi Duryodhana adalah murid favoritnya dalam ilmu gada. Duryodhana datang bersama Shakuni dan Dushasana menemui Balarama dan Krishna. Bahkan sebelum mereka sempat ngomong, Balarama sudah tahu tujuan kedatangan mereka. Seperti biasa, Shakuni langsung mencoba memainkan akal liciknya. Tapi semua tipu muslihat itu sama sekali gak mempan di depan Krishna. Shakuni berkata, "Semua kekuasaan wilayah Arya ada di satu sisi, dan kekuasaan kedua orang itu adalah sisi lainnya. Jika sisi dari Yadawa ini ikut dalam peperangan nanti, kita akan menjadi lebih kuat dari kekuatan lainnya. Sayangnya Basudewa Krishna selalu berpihak kepada Pandawa, tapi aku tahu bahwa Balaram menganggapmu sebagai murid kesayangannya dan menempatkan Subhadra untuk menikah denganmu. Keponakanku, kita harus membujuk Basudewa Krishna untuk mendukung kubu kita juga. Basudewa tidak akan pernah melawan apa kata-katanya. Dan jika Balaram berada di pihak kita, maka meskipun Pandawa berusaha mati-matian melawan kita, mereka tidak akan pernah bisa membalaskan dendamnya. Lalu keinginan itulah yang menuntun mereka pada kematian, dan kita tidak perlu melakukan apapun." Tiba-tiba, pasukan Yadawa muncul dan langsung mengepung area. Mereka membentuk pola pertahanan khusus yang disebut formasi cakra. Suasana langsung berubah tegang. Dari kejauhan, terlihat seorang satria muda menerobos formasi itu dengan gerakan super cepat sambil membawa busur dan pedang. Ternyata dia adalah Abhimanyu, putra Arjuna dan Subhadra. Dengan kemampuan luar biasa, Abhimanyu sukses menembus formasi cakra tanpa kesulitan berarti. Setelah itu, ia langsung memberi hormat kepada pamannya, Balarama dan Krishna. Sambil tersenyum, Krishna berkata, "Apakah kau ingin menjadi prajurit hebat? Kami sedang ada tamu saat ini. Bisa kau tidak sombong dan pamer keterampilan? Tamu-tamu kita ini jadi merasa takut." Abhimanyu pun tersenyum sambil menoleh ke arah para Kurawa. Abhimanyu berkata, "Aku tidak sedang memamerkan keterampilanku. Aku hanya tidak bisa menahan diriku untuk menguji kemampuanku. Aku sudah menyerap ini sejak masih dalam kandungan ibuku. Begitu lahir Cakrabyuha ini sudah aku kenal. Dan aku sendirilah adalah senjata ayahku Arjuna." Setelah sempat berbincang singkat dengan Duryodhana, pasukan pun dibubarkan karena hari mulai sore. Balarama kemudian mengajak Duryodhana latihan gada sebelum membahas tujuan utama kedatangannya ke kerajaan Yadawa. Mau gak mau, Duryodhana menerima tantangan itu. Latihan berlangsung sengit. Berkali-kali Duryodhana dibuat terpental oleh serangan Balarama sampai gadanya terlepas dari tangan. Melihat itu, Shakuni langsung protes ke Krishna. Namun Krishna santai saja. Menurutnya, apa yang dilakukan Balarama adalah bagian dari seni bertarung di medan perang. Krishna lalu menyindir permainan dadu licik yang dulu dipakai Kurawa untuk menjatuhkan Pandawa. Kalau dulu Kurawa mengandalkan strategi licik, sekarang giliran Pandawa menunjukkan permainan mereka. Sementara itu, sepulang dari latihan bersama pasukan Cakra, Abhimanyu masih melanjutkan latihan memanah seorang diri. Di tengah latihan, Arjuna datang sambil melemparkan anak panah tanpa menggunakan busur. Dengan refleks cepat, semua lemparan itu berhasil ditangkap Abhimanyu dengan sempurna. Momen itu membuat Arjuna tersenyum bangga. Ia sadar, putranya kini sudah tumbuh menjadi ksatria muda hebat yang siap menghadapi perang besar di depan mata. Cerita ini mengandung makna bahwa menjelang perang Bharatayuddha, setiap tokoh mulai menunjukkan kekuatan, ambisi, dan jati diri mereka masing-masing. Di balik persiapan perang itu, tersimpan pertarungan antara kelicikan, kebijaksanaan,
dan takdir yang perlahan membawa semua orang menuju kehancuran besar.